Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali dalam acara Menerima hari ini. Tetap bersemangat, mari kita terus-menerus belajar firman Tuhan. Karena kita akan bersuka cita kalau menemukan rahasia pembukaan firman Tuhan. Kalau kita bisa memiliki pewahyuan ilahi dari pembukaan firman Tuhan. Nanti kita akan membuka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Tuhan, kiranya Tuhan berikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, pengertian baru dari Roh Kudus untuk kami belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, biarpun merupakan renungan firman Tuhan yang singkat, tetapi kami sadar itu sangat berguna bagi kami. Kiranya Roh Kudus menyertai kami senantiasa di dalam kami belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita sampai kepada bagian yang terakhir. Topik yang akan kita angkat kali ini yaitu prinsip karunia memberi bagian yang kelima. Nah, bagian yang kelima ini merupakan bagian yang terakhir. Jadi kita semuanya akan tuntas membahas tentang prinsip karunia memberi. Nah, saudara sekalian, tetap sumber daripada pembahasan kita itu berdasarkan surat 2 Korintus pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9. Nah, kita akan membahasnya satu persatu prinsip karunia memberi bagian yang kelima atau bagian yang terakhir. Prinsip karunia memberi yang ke-24. Allah akan mendukung segala kebutuhan mereka yang memberi kepada orang lain dengan murah hati. Sekali lagi, Allah akan mendukung segala kebutuhan mereka yang memberi kepada orang lain dengan murah hati. Ini bisa dibaca dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, jelas dalam ayat ini ada kata bahwa Allah melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Jadi Allah mendukung kebutuhan mereka yang suka memberi kepada orang lain, yang punya rasa murah hati kepada orang lain. Prinsip karunia memberi yang ke-25. Allah akan melipat gandakan sarana dan hasil dari karunia memberi. Sekali lagi, Allah akan melipat gandakan sarana dan hasil dari karunia memberi. Kita membaca 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi di sini jelas bahwa Allah akan melipat gandakan benih yang akan ditabur dan juga menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat penting yang perlu disadari, bahwa Allah akan melipat gandakan sarana dan hasil dari karunia memberi. Prinsip karunia memberi yang ke-26. Karunia memberi membawa keuntungan bagi si pemberi. Sekali lagi, karunia memberi membawa keuntungan bagi si pemberi. 2 Korintus 9 ayat yang ke-11.
kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi saudara sekalian, bagi orang yang suka memberi, di sini dikatakan akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Jadi ada keuntungan di mana kita semakin diperkaya di dalam kemurahan hati oleh Allah. Prinsip karunia memberi yang ke-27. Memberi berarti memberikan dukungan bagi orang percaya lainnya. Sekali lagi, memberi berarti memberikan dukungan bagi orang percaya lainnya. 2 Korintus pasal 9 ayat 12 bagian A dikatakan demikian. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus. Nah, perkataan mencukupkan keperluan orang-orang kudus berarti memberikan dukungan untuk kebutuhan orang-orang percaya yang membutuhkan. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, ketika kita memberi, itu sama saja kita memberikan dukungan atau mencukupkan kebutuhan dari orang-orang kudus. Prinsip karunia memberi yang ke-28. Karunia memberi mendatangkan kemuliaan Allah, karena orang lain bersyukur kepada Allah untuk pemberian itu. Sekali lagi, karunia memberi mendatangkan kemuliaan Allah, karena orang lain bersyukur kepada Allah untuk pemberian itu. 2 Korintus pasal 9 ayat 12 bagian B, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi ketika kita memberi kepada orang lain, maka orang lain itu bisa melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Prinsip karunia memberi yang ke-29. Karunia memberi adalah saksi yang baik. Saya ulangi lagi, karunia memberi adalah saksi yang baik. Perhatikan 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Nah, ayat ini dengan sangat jelas, karena kemurahan hati dalam membagikan segala sesuatu dengan orang lain, maka dikatakan mereka memuliakan Allah. Menjadi suatu kesaksian yang baik sehingga mereka memuliakan Allah. Prinsip karunia memberi yang ke-30 yang terakhir. Karunia memberi memotivasi penerima untuk berdoa bagi si pemberi. Sekali lagi saya ulangi, karunia memberi memotivasi penerima untuk berdoa bagi si pemberi. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Di sini dikatakan bahwa mereka berdoa, mereka merindukan kamu, itu maksudnya orang yang memberi kepada mereka, orang yang sudah menolong kebutuhan mereka. Jadi ketika kita memberikan pemberian, itu membangkitkan motivasi untuk mereka yang menerima pemberian saudara, mendoakan saudara. Nah, saudara sekalian, saya akan mengulangi pokok bahasan dalam prinsip karunia memberi bagian yang kelima, bagian yang terakhir. Prinsip karunia memberi yang ke-24, Allah akan mendukung segala kebutuhan mereka yang memberi kepada orang lain dengan murah hati.
Prinsip karunia memberi yang ke-25, Allah akan melipat gandakan sarana dan hasil dari karunia memberi. Prinsip karunia memberi yang ke-26, karunia memberi membawa keuntungan bagi si pemberi. Prinsip karunia memberi yang ke-27, memberi berarti memberikan dukungan bagi orang percaya lainnya. Prinsip karunia memberi yang ke-28, karunia memberi mendatangkan kemuliaan Allah karena orang lain bersyukur kepada Allah untuk pemberian itu. Prinsip karunia memberi yang ke-29, karunia memberi adalah saksi yang baik. Dan prinsip karunia memberi yang ke-30, karunia memberi memotivasi penerima untuk berdoa bagi si pemberi. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sudah membahas seri prinsip karunia memberi dari bagian yang pertama sampai bagian yang kelima atau bagian yang terakhir, di mana totalnya kita sudah membahas tentang 30 prinsip karunia memberi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah tuntas membahas seri prinsip karunia memberi. Biar dengan belajar firman-Mu ini, sungguh-sungguh kasih Allah yang ada di dalam hati kami menggerakkan kami untuk bisa memberikan, menabur Tuhan, untuk menolong orang lain yang sedang dalam penderitaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.